Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian hanyalah bagi Allah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Ikhwan dan akhwati, pada pagi hari ini dengan izin Allah kita akan meneruskan membaca bab 42 ya dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu keutamaan berbuat baik kepada rakan-rakan ayah dan bunda. Hadis dari Aisyah ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ma ra'aituha qat walakin kana yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha ash-shat thumma yaqatta'uha a'dha'a thumma yab'athuha fi sadaiq Khadijah fa rubbama qultu lahu ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah fayaqulu innaha kanat wa kana li minha walad. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah cemburu terhadap salah seorang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana aku cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu anha, padahal aku tidak pernah melihatnya dan berjumpa dengannya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebut-nyebutnya. Kadang-kala beliau menyembelih kambing, kemudian diagih-agihkan kambing itu dan dikirimkan kepada rakan-rakan atau sahabat-sahabat Khadijah radhiyallahu anha. Kadang-kadang saya katakan kepada beliau, seakan-akan di dunia ini tak ada perempuan yang lain ke selain pada Khadijah. Nah, kehnya tu dari saya lah. Allahu Akbar ya. Beliau berkata, sungguh Khadijah itu begitu dan begini, dan aku memiliki keturunan juga daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang dimaksudkan ialah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, seorang yang mulia, anak kepada orang yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu anha dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa kecil lagi. Diriwayatkan sekitar 9 tahun. Okay. Ada yang mengatakan 12 tahun. Namun Nabi SAW tidak mempergaulinya sebagai istri, melainkan setelah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Aisyah merupakan salah seorang di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul SAW. Dalam urutannya beliau urutan nombor yang kelima setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas ya. Maka Aisyah datang berikutnya. Di antara istri-istri Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau dipergauli Rasul sebagai istri selepas hijrah ke Madinah. Karena pada masa itu diperlukan seseorang yang mampu merekod hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, direkod melalui hafalan. Memandangkan istri-istri Rasul yang lainnya sudah apa? Sudah berusia, sudah lansia, sudah otai, sudah yakni kemampuan untuk menghafalkan hadis-hadis Rasul mungkin kurang ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha seorang yang abqariyah. Abqariyah maknanya, abqari maknanya jenius. Ain, ba, qaf, ra, ya, ta, kerana dia perempuan. Abqariyah, huruf ain, qaf, ain ya, ab, ba,
qaf, ra, ya, ta. Abqariyah. Ain baris di atas, ba baris mati, qaf baris di atas, ra baris di bawah, ya ada sabdu dan ta marbutah. Seorang yang jenius. Dan inilah di antara hikmah dan rahasia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Maka diperlukan orang yang punya kemampuan atau akal yang kuat untuk menghafal hadis-hadis Rasul. Maka tidak heran kemudian akhirnya ya Aisyah muncul sebagai salah seorang di antara pakar rujuk dalam bidang agama. Ramai di kalangan para sahabat yang merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis dan kehidupan Rasul, terutamanya kaum wanita bertanya kepadanya tentang kehidupan Rasul apabila baginda berada di dalam rumahnya. Tentang Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha di antara kemuliaannya Allah telah membersihkan namanya dari tuduhan palsu yang pernah dituduh dilempar oleh orang-orang munafik dan juga orang Yahudi. Tidak ada seorang manusia yang namanya dibersihkan dari tuduhan palsu oleh Allah. Pembersihan itu datang dari langit kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kalau orang lain mungkin dibersihkan melalui Mahkamah Agung atau Mahkamah Tinggi. Tapi nama Aisyah ini subhanallah oleh Allah sendiri itu di dalam Hadithul Ifki surah yang ke-24, Anda boleh baca saja kisahnya di situ. Taib. Kemudian kita perhatikan apa kata Aisyah. Dia berkata, saya tidak pernah merasa cemburu kepada istri-istri Rasulullah yang lain seperti mana ia cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ma ghirtu itu past tense verb. Okey. Itu past tense verb. Mana ghirah, root wordnya ghirah. Ghin baris di bawah, ya, ra, ta bulat. Ghirah maknanya cemburu. Ghiratun. Dan Aisyah menyatakan bahawa dia sangat cemburu kepada Khadijah. Sifat cemburu adalah sifat insan manusia. Sedangkan Allah sendiri punya sifat itu. Okay? Allah sendiri punya sifat itu. Bagaimana pula dengan manusia? Itu tabiatul insan. Okay? Namun cemburu tidak ada dua jenis, ada cemburu yang positif, ada yang negatif. Kemudian berikutnya yang namanya cemburu mesti ada pada insan. Apatah lagi kalau kita lihat dari satu aspek, Aisyah mengatakan saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah SAW kecuali kepada Khadijah. Dalam konteks bermadu, madu 3 ke madu berapa ke, pasti ada perasaan cemburu. Itu adalah tabiatul insan. Jadi kalau adalah wanita-wanita yang bermadu karenanya tidak ada perasaan cemburu, maka dia lebih hebat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ataupun dia malaikat. Okey. Begitu. Atau cemburu saja sehingga cemberut saja mulut. Itu pula tak betul. Okey. Dia always juga begitu, tak betul. Jadi perasaan ni yang dimaksud dengan Aisyah adalah kecemburuan yang positif. Bukan yang membawa kepada kesan yang tidak baik ataupun untuk meruntuhkan rumah tangga. Apatah lagi sehingga meruntuhkan tangga rumah. Itu lebih teruk. Wa ala kulli hal kecemburuan, ghirah. Namun kecemburuan Aisyah bukan dalam aspek yang negatif. Tapi kecemburuan bagaimana baginda SAW selalu memberi perhatian. Alhamdulillah, memberi perhatian yang terasa oleh Aisyah lebih perhatian Rasul kepada Khadijah dibandingkan kepada istri-istri yang lain. Dan di sini Aisyah yang menyatakan dari sudut usia, Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang masih muda. Dan Nabi SAW menikahi wanita-wanita semuanya balu. Okey, dan pada amnya usianya ada yang lebih berusia dari Rasulullah SAW sendiri. Satu-satunya istri Rasulullah SAW yang muda dan yang gadis hanya Aisyah radhiyallahu anha.
Dr. Abdullah Nasir Ulwan menulis satu buku Hikmah Pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis antara hikmah pernikahan Rasul yang pertama, ketahuilah bahawa Rasulullah itu hatta dalam soal menikahnya itu pun menunggu green light dari langit. Pernikahan Rasulullah itu ketetapan dari langit. Okay? Bukan mengikut his own desire. Seperti tuduhan musuh-musuh Rasul, musuh-musuh Islam yang dianggap Rasulullah sebagai seks maniak. Seperti dalam film yang sekarang baru. Bukan baru tuduhan itu. Okay? Padahal pernikahan Rasul dengan Khadijah radhiyallahu anha sudah cukup menjadi bukti. Waktu itu kan Rasulullah masih bujang ya. Bujang terang-terang tring-tring. Okay? Menikah dengan wanita yang usianya lebih daripada Rasul. Taib, yang sudah matang istilahnya. Nah, hikmah di antara hikmah pernikahan baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah hikmah ta'limiyah. Rasulullah itu menikahi wanita sebagai atau bagi mengajar umat tentang pernikahan. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa kan ada memerintahkan kepada umat Islam untuk menikahi wanita. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ni, qalahu ta'ala ayat yang ketiga umpamanya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Itu ada kalimah fankihu. Dari sudut bahasa ia adalah fi'lul amr. Maka nikahlah kamu. Jadi ini perintah dari Allah. Dan perintah dari Allah akan dihalitujukan kali pertama kepada Rasul sendiri. Dan baginda diperintah oleh Allah untuk menyampaikan syariat ini. Syar'iyyatun nikah itu. Kemudian Nabi SAW tidak hanya menyampaikan, menerangkan, menjelaskan, bahkan mempraktikkan. Dipraktikkan sekaligus. Nah, praktikal nikah Rasul sebagai ta'lim. Mengajar manusia. Wa yu'allimuhumul kitab kan. Ya, yu'allim, mengajar mereka Alkitab, Al-Quran, termasuk ialah mempraktikkan isi kandungan Al-Quran. Antara lain ialah nikah. Bagaimana nikah mengikut syariat Islam. Untuk menghapuskan pernikahan di zaman jahiliyah. Jadi Nabi mempraktikkan. Maka ketika Rasulullah menikahi sebagai ta'liman lil ummah. Untuk mengajar umat muslimin bagaimana nikah mengikut ketetapan syariat Islam. Maka kita sebagai umatnya mesti mengikutinya. Perkara-perkara yang pokok. Ya. Kemudian yang kedua, ada hikmah tasyri'iyah. Hikmah tasyri'iyah. Maknanya Nabi menikah itu untuk menetapkan satu syariat dan menghapus tradisi lama. Contohnya Rasulullah SAW nikah bersama Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash itu pernah dinikahkan Rasul dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah, anak angkat kepada Rasul. Mengikut budaya jahiliyah, ayah angkat haram, tidak boleh menikahi janda kepada anak angkat. Maka syariat Allah berlainan dengan budaya mereka. Maka Allah menurunkan syariat menghalalkan. Halal bapa angkat menikahi janda anak angkat atau mantan istri anak angkatnya itu. Nah, boleh. Hingga turunlah surah Al-Ahzab kan? Surah Al-Ahzab ada menjelaskan di situ. Itu disebut tasyri'iyah. Menetapkan syariat, menghapuskan budaya lama, ditetapkan syariat Islam yang baru. Maka sejak hari itu halal hukumnya. Bapa angkat menikahi mantan istri anak angkatnya. Baik. Kemudian yang berikutnya ada hikmah
ijtimaiyah. Hikmah yang mengandungi hikmah social life, untuk bersosial, untuk menguatkan persahabatan. Umpamanya baginda sallallahu alaihi wasallam itu sahabat karib, bersahabat karib dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka to strengthen persahabatan itu, Nabi menikahi Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Atau Nabi menikahi anak kepada Umar, siapa dia? Hafsah. Hafsah, ya, radhiyallahu anha. Atau Nabi menikahkan anak gadisnya, anak perempuannya kepada Uthman ibn Affan dan kepada Ali radhiyallahu anhuma jami'an. Kan anak gadis pada Rasul dinikahkan. Fatimah nikah dengan Ali. Kemudian Ruqayyah dan satu lagi Ummu Kulthum. Nah, dinikahkan kepada Uthman ibn Affan sehingga Uthman mendapat gelaran Dzunnuraini, orang yang punya dua cahaya. Setelah istri yang pertama meninggal, maka dinikahkan kembali oleh Rasul kepada adiknya. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, ada hikmah sia-sia. Hikmah yang mengandungi politik. Politik ya, bukan politrik. Nah, jangan salah dengar nih. Politika, politrik, politik. Nah, bukan banyak trik, banyak tik. Tapi nikah dengan siapa tuh yang ketua apa Yahudi itu, Yahudiyah itu. Sehingga dengan pernikahannya dengan istrinya itu, seluruh kabilah masuk Islam. Jadi itu disebut hikmah sia-sia. Nikah ada mengandungi hikmah politik. Jadi akibat pernikahan itu akhirnya kabilah itu semuanya memeluk Islam. Jadi itulah antara hikmah pernikahan baginda Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Nah, dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri yang muda, ya. Maka wajar kalau kemudian Aisyah timbul perasaan cemburu. Selalunya perasaan cemburu ini dari yang masih muda lah. Kalau sudah sama-sama sudah lansia, dah tak ada. Kau tak kisah, itu begitu. Biar apa? Itu apa? Kalau sudah lansia, ada juga, dahsyat juga, dahsyat kalau masih ada juga. Huyo, sama juga ya, dahsyat, dahsyat. Okay. Kalah Aisyah ya. Okey. Subhanallahil karim. Luar biasa ini ya. Okey, mesti banyak ini ya, banyak mandi ya. Tapi ala kulli hal, demikian Aisyah cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Apa dia yang faktor yang menjadikan Aisyah cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha? Ini kerana katanya kana yukthiru dzikraha. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut kelebihan Khadijah di hadapan istri-istri yang lain. Mana ai tak cemburu? Begitu kan? Asyik dia aja ni sebut. Itu dia. Tapi istri yang lain tak ada pula ya, saya pun tak tahu. Okey. Hanya Aisyah yang nampak di sini, beliau sendiri memberitahukan ya. Hingga kata Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita selain daripada Khadijah. Beliau pun mengatakan seperti itu. Selalu disebut-sebut akan apa? Kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Keduanya apa? Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang baginda menyembelih seekor kambing. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan sebahagian daripada kambing yang disembelihnya itu kepada sahabat-sahabat atau kawan-kawan Khadijah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain kita sebutkan, ada keterangan yang lain, riwayat yang lain, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, beliau berkata, kirimkan ini ke kawan-kawan atau rakan-rakan Khadijah. Dalam riwayat yang Aisyah juga berkata, Halah binti Khuwailid, itu saudara perempuan kepada Khadijah, meminta izin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengenali suara Khadijah hingga merasa senang kerananya. Maka beliau berkata, ya Allah, ini Khawlah binti Khuwailid. Seolah-olah Khawlah itu Khadijah, kerana suaranya hampir sama, hampir mirip. Padahal itu mungkin adiknya ya, yaitu Haulah binti Khuwailid atau Halah ya. Subhanallahil karim, baginda sallallahu alaihi wasallam
Antaranya bila membeli kambing, untuk Khadijah itu, yakni dihadiahkan sebagiannya untuk kawan-kawannya. Jadi itu juga menambah lagi kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Asyik dia aja disembelihkan, kita orang tak buat ke? Begitulah barangkali, ya. Subhanallah. Ya Rabb ya Karim, hingga dia kata ka'an lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam itu dapat menangkap kecemburuan itu. Wajar saja Nabi tidak marah. Tapi kemudian Nabi memberikan alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang dianggap oleh Khadijah, oleh Aisyah sebagai berlebihan. Wahai Aisyah, kenapa aku berbuat demikian? Kerana Khadijah radhiyallahu anha, yang pertama, dia adalah wanita pertama yang beriman kepada kerasulanku. Di ketika orang lain ragu-ragu atau mengingkari kerasulanku, tidak percaya kepada apa yang aku bawa, justru Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang beriman kepada kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu tidak ada kelebihan itu pada isteri-isteri yang lain. Itu di antara kelebihannya. Kedua, Khadijah radhiyallahu anha telah menginfakkan sebagian hartanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk menegakkan agama Allah ini. Pada awal perjuangan Rasul tentu memerlukan pada infak, perbelanjaan, dan Khadijah lah radhiyallahu anha sebagai seorang hartawati kalau perempuan, saya tak pasti. Kalau lelaki hartawan, ya. Nah, hartawati barangkali yang banyak hartanya, maka Khadijah telah mengorbankan, menginfakkan hartanya fi sabilillah di ketika tidak ada orang lain yang berbuat demikian itu. Ketiga, Khadijah radhiyallahu anha satu-satunya istri aku yang memberikan zurriyat. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seluruh zuriat dan anak-anak Rasul adalah daripada Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak-anak Rasul semuanya daripada Khadijah radhiyallahu anha. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan-kelebihan itu subhanallahil karim tidak ada pada istri-istri Rasul yang lainnya. Itu antara faktor-faktor wajar kalau kemudian Rasulullah sentiasa menyebut-nyebut orang lama itu, Khadijah, kerana sangat terkesan sikap dan karakter Khadijah, seorang yang hakimah, yang bijaksana. Nampak terselah kebijaksanaan Khadijah dan ketenangannya ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama, dan ketika itu baginda turun daripada Gua Hira balik ke rumah dalam keadaan semacam ketakutan, kebimbangan. Baginda menyatakan dathiruni, 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 atau zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Dan Khadijah radhiyallahu anha tidak bertanya. Sebaliknya dengan tenang menghadapi situasi itu. Baik, bagaimana dengan para istri hari ini barangkali? Kalau suaminya begitu, selimutilah aku, selimutilah aku. Ada apa, Bang? Tengah hari panas begini nak minta selimut. Are you alright? Astagfirullah. Malah dimarahi aku, kata suaminya. Allahu Akbar. Atau malah justru si istrinya lebih nervous lagi. Ada apa, Bang? Ada apa, Bang? Ada apa, Bang? Dia pula yang kolaps. Mungkin begitu. Tapi Khadijah tengok dengan tenang. Dan apabila baginda SAW sudah tenang, maka ditanya, ada apa sebenarnya? Diceritakan oleh baginda SAW. Lalu kata Khadijah, wallahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan anda. Karena engkau ya Rasulullah, orang yang selalu membantu orang yang lemah, memuliakan jiran-jiran, suka menolong orang lain. Anda selalu menyambung silaturahim. Disebutkan oleh Khadijah.
sifat-sifat mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sifat-sifat itu menunjukkan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menimpa Rasul menurut Khadijah ketika itu bukan alamat sesuatu yang tidak baik. Hingga kemudian kata Khadijah, mari kita bertanya kepada bapa saudara dia namanya siapa? Naufal, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, seorang yakni tua yang banyak pengalaman, tahu berbahasa Ibrani dan Nasrani. Maka dia ditanya kepada Waraqah tentang apa yang berlaku kepada Nabi dan kemudian dijawab. Jadi kita melihat Khadijah di sini punya kelebihan seorang wanita yang matang. Dan beliau sangat matang dalam menghadapi selama dakwah Rasul berada di Madinah. Di Makkah Al-Mukarramah. Ingat, ada dua orang yang memberi mileage pada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Tulang belakang bahasa kita, tulang belakang dakwah Rasul sepanjang di Makkah adalah Khadijah. Seorang istri yang memahami kerjaya suaminya. Dan dia seorang istri yang tidak hanya faham tapi juga merasakan penderitaan yang dialami oleh suaminya. Banyak kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Tidak heran kalau Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan salam saya kepada Khadijah radhiyallahu anha." Bayangkan, yang mengirim salam Jibril alaihissalam. Ini sudah mengisyaratkan tentang kedudukan Khadijah. Luar biasa, Subhanallahil karim. Dan Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan tenaganya, fikirannya, hartanya, masanya untuk menegakkan kalimah Allah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihan ini tidak ada pada istri-istri yang lain. Dan Khadijah radhiyallahu anha telah memberikan sokongan kepada Rasulullah yang tidak berbelah bagi. Yang kedua, sedikit memberi manfaat kepada perjalanan dakwah Rasul ialah bapa saudara Rasul, yaitu Abu Talib. Waktu itu kedudukannya sebagai YDP kaum Quraisy. Sedikit memberi mileage, maksudnya atau jangan Anda punya kefahaman bahawa kedudukan Abu Talib itu menguatkan dakwah Rasul atau memberi saham pada dakwah Rasul. Tidak. Sebenarnya orang-orang Quraisy mereka tidak berani menyakiti Rasul secara langsung karena melihat pada siapa? Pada Abu Talib. Pada waktu itu budaya waktu itu seseorang yang punya kedudukan sangat disegani, dan orang yang dekat dengannya dia seolah-olah mendapat perlindungan secara tidak langsung. Itu ada dua orang. Oleh itu ketika Khadijah meninggal dunia dan 2 bulan berikutnya Abu Talib juga meninggal dunia, Nabi SAW menamakan tahun itu sebagai Amul Huzn. Amul Huzni. Artinya apa? Tahun duka cita. Tahun duka cita. Subhanallahil karim. Dan dengan meninggalnya 2 orang ini, sikap kaum Quraisy semakin ganas dan menjadi-jadi dalam menyiksa baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu Allah menghibur kesusahan, kedukacittaan Rasul dengan berlakunya peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Jadi itu demikian kelebihan antara kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Hadis ini kesimpulannya yaitu sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi dalam hadis, apabila baginda menyembelih seekor kambing, maka baginda akan agih-agihkan sebagiannya kepada siapa? Kawan-kawan dan sahabat-sahabat Khadijah radhiyallahu anha. Jadi inilah dalil di dalam hadis ini ada hubung kait dengan topik ini, yaitu berbuat baik kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat orang yang sudah meninggal dunia. Ternyata ia memberi faedah, manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Taib. Kemudian yang berikutnya
Hadis terakhir dalam bab ini ya. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safar fakana yakhdumuni faqultu lahu la taf'al faqala inni qad ra'aytu al-ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a alaitu ala nafsi an la ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu. Muttafaqun alaih. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya keluar, yakni berjalan bersafar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu dalam satu perjalanan. Ternyata dia melayani saya, sebagai khadim, melayani saya. Padahal dari sudut usia Jarir bin Abdullah itu lebih tua daripada Anas bin Malik. Maka saya katakan, jangan kamu lakukan itu. La taf'al, jangan buat. Tak payahlah anda, subhanallah, membantu atau melayan saya. Sedemikian rupa. Maka dia, yakni Abdullah, Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya saya telah melihat kaum Ansar telah berbuat sesuatu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang besar yang tidak dapat diungkapkan ya dengan perinciannya begitu. Dan saya sudah bersumpah atas diri saya sendiri, yaitu saya tidak akan menemani seorang dari mereka melainkan saya mesti melayaninya. Rawahu Bukhari. Tentang Anas bin Malik kita tahu beliau pernah melayani Rasul selama lebih kurang 9 tahun. Salah seorang di antara pelayan-pelayan Rasul ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dianugerahkan oleh Allah usia yang panjang, anak yang ramai, harta yang banyak. Dan beliau pernah menceritakan bahawa sepanjang beliau melayan Rasul, tidak pernah Rasulullah SAW memarahinya selama 9 tahun. Untuk mengisyaratkan kepada kita tentang kemuliaan akhlak Nabi SAW terhadap pembantunya. Betapa jauh ya dengan sesetengah orang di kalangan kita. Kepada pembantu kadang-kadang kita begitu garang. Macam mana ai tak garang? Ai minta sudu, dia bawa senduk. Begitu. Mana itu? Aduh. Geram ya. Itulah salah bahasa. Sudu, kenapa dia bawa itu? Ibu kata senduk, kok dia bawa senduk. Nasib baik bukan ular senduk. Aduh mak, kadang-kadang salah bahasa tu ya. Banyak benda yang salah bahasa ya. Subhanallahil karim. Ala kulli hal, demikian Anas radhiyallahu anhu menjadi khadimun Nabi. Dan beliau cerita ya, bahawa beliau pernah dalam satu safar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Ternyata walaupun sekalipun Jarir bin Abdullah itu dari sudut usia lebih tua dibandingkan dengan Anas, barangkali menurut budaya yang diterima, uruf manusia hinggalah hari ini, selalunya yang muda yang serve yang tua kan. Selalunya seperti itu. Tetapi that is why kenapa Anas bin Malik, beliau berkata kepada Jarir bin Abdullah ketika Jarir bin Abdullah melayani beliau, kata Anas, la taf'al. Subhanallah, tak payahlah anda buat macam itu kepada saya. Segan malu saya ni anak muda, anak orang tua. Wajar kan, itu akhlak mulia sekali. Tetapi ada alasan yang tersendiri kenapa Jarir bin Abdullah melakukan perkara itu. Di antaranya kata beliau, saya telah melihat kaum Ansar telah berbuat sesuatu yang besar ya, sesuatu yang tidak dapat beliau jelaskan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas adalah kaum Ansar ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi orang Ansar, dan orang Ansar pun demikian. Dalam bai'ah Aqabah yang kedua, mereka pernah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasul adalah dari golongan mereka, dan kata Rasulullah, kamu juga dari golongan aku. Jadi kaum Ansar telah berbaiat kepada Rasul untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul sebagaimana mereka mencintai ahli keluarga mereka sendiri. Cinta Ansar kepada Rasulullah, subhanallah, dapat kita lihat dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bukan orang yang beriman yang tidak mencintai kaum Ansar. Okay, kama qala Rasulullah SAW, Anda baca dalam kitab Sahih al-Bukhari tentang manaqib para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okay. Bahkan di antara tanda-tanda nifaq, tanda munafik ialah membenci kaum Ansar, dan tanda-tanda adanya iman mencintai kaum Ansar. Okay. So, Anas adalah kaum Ansar. Okay. Dan dia kata Jarir tadi bin Abdullah, saya pernah melihat kaum Ansar mereka telah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebut semalam dalam surah 48 ayat yang ke-9, di antara hak Rasul ke atas kita dan kewajiban kita ke atas Rasul ialah at-tawqir. Okey. Memuliakan Rasul. Itu sudah kita baca semalam surah 48 tu. Ayat yang ke-9 ya. 89 semalam kita baca, pada yang ke-9 litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru. At-tawqir maknanya memuliakan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum Ansar ya, sangat memuliakan Rasul. Dan bacalah manaqib mereka ya, para sahabat. Dan kemudian kata Jarir, saya telah berazam, bersumpah pada diri saya sendiri untuk melakukan seperti itu kepada kaum Ansar. Kepada kaum Ansar. Maka saya tidak akan menemani seseorang daripada kaum Ansar atau sahabat-sahabat Rasul, melainkan saya mesti melayaninya. Okey. Kerana Rasulullah SAW mencintai kaum Ansar, demikian juga kaum Ansar mencintai Rasul. Okey, bagaimana Rasulullah memuliakan kaum Ansar dan bagaimana kaum Ansar memuliakan Rasul, maka Jarir juga ingin mengikuti akhlak yang baik itu. Saya sudah berazam, berniat pada diri saya, apabila saya melihat atau menemani siapa saja di kalangan kaum Ansar, saya akan memuliakannya. Kenapa? Kerana memuliakan demi memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara tuntutan iman ialah mencintai orang-orang yang mencintai Rasul. Itu salah satu tuntutan iman. Al-wala di situ ya. Al-wala bermakna al-hubb. Salah satu tuntutan iman ialah tentu saja kita mesti mencintai Rasul, juga mencintai orang-orang yang dicintai Rasul. Memuliakan orang-orang yang memuliakan Rasul. Di antaranya adalah kaum Ansar. Salah satu tuntutan daripada iman. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu memuliakan Anas, kerana Anas telah memuliakan Rasul dan Rasul memuliakannya. So ketika Jarir bin Abdullah memuliakan Anas, seolah-olah beliau juga memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga walaupun Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu lebih tua, lebih dari sudut usia daripada Anas bin Malik, ia tetap serve Anas demi memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu para sahabat itu ya, sampai ke peringkat itu cara mereka memuliakan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar retorik, tetapi menjadi kenyataan, direalisasikan dalam sikap mereka. So istidlal ataupun dalil yang diambil daripada hadis ini ialah memuliakan orang-orang yang pernah dimuliakan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, tapi Anas masih hidup. Jadi ketika Jarir bin Abdullah memuliakan Anas, maka dia seolah-olah seakan-akan dia pun memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbuat begitu kerana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu istidlal daripada hadis ini. Sedemikian kita juga mampu biiznillah untuk mengikuti sifat mulia kaum Ansar ini. Dan kaum Ansar sebagaimana Muhajirin, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala
hingga Allah merekodkannya ya, tentang kaum Ansar ini di dalam Al-Quranul Karim pada surah yang ke berapa? 50 surah yang ke 59 ke? Ya. Di dalam ayat itu Allah ada menyebut tentang kaum Ansar dan Muhajirin. Untuk kaum Ansar pada ayat yang ke-9. Okey, untuk Muhajirin pada ayat yang ke-8. Surah 59. Qala Ta'ala bismillahirrahmanirrahim walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Subhanallah, ini adalah satu bentuk kemuliaan kaum Ansar yang dipaparkan oleh Allah dalam ayat ini. Nah, kita juga mesti memuliakan mereka. Oleh itu, tengok ayat 10, generasi yang datang selepas mereka. Subhanallah, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan generasi yang datang selepas mereka, selepas Muhajirin dan Ansar, tabi'in, tabi'un tabi'in wa tabi'uhum hinggalah hari ini, hingga hari kiamat, yaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sudah Muhajirin dan Ansar, termasuk kita lah. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ya Rabb kami, berilah keampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Jadi saudara di sini saudara seaqidah. Akhun fid din, fillah, fil iman, fil aqidah. Bukan saudara dari sudut darah keturunan ya. Subhanallahil karim. Mukmin dengan mukmin adalah bersaudara. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Okey, tidak munasabah, tidak patut orang mukmin dengki kepada sesama mukmin. Itu tandanya bukan mukmin sebenarnya. Kalau dengki kepada orang mukmin, bukan orang iman sebenarnya. Orang yang beriman, anda sudah bacakan dalam surah berapa? 48-29, surah 5 ayat 54. Jadi orang-orang yang beriman itu subhanallah saling menyayangi sesama mukminin. Dalam surah 48-29, ruhama bainahum. Ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Itu sesama mukmin. Saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Dan dalam surah 5 ayat 54, adzillatin 'alal mu'minin. Itu surah 5 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Yang pertama yuhibbuhum. Yang kedua wa yuhibbunahu. Yang ketiga tu dia azillatin 'alal mu'minin. Kan aneh bin pelik di akhir zaman ini ada orang mendakwa dirinya mukmin malah saling membenci satu dengan lain. Hasad bin dengki. Kan aneh bin pelik. Okey, bin ajaib, bin heran. Gitu. Kenapa hal ini berlaku? Seharusnya mukmin dengan mukmin loving each other, diasaskan di atas iman. Okey, wala haula wala quwata illa billah. Okey, realiti yang ada umat ini sebenarnya jauh daripada panduan Al-Quran. Apa artinya doa ini dibaca hari-hari? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Hanya di mulut, tetapi di hati dengki aku. Hingga ada orang hatinya berbulu. Betul? Dahsyat betul dia. Itu ungkapan yang lil mubalaghah kata orang Arab ya. Bersangatan. Na'udzubillah min dzalik. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka
Raufur Rahim. Alhamdulillah, ayat itu selalu atau doa itu selalu kita berdoa dengannya setiap hari. Jadi sekali lagi kesimpulannya ya, bagaimana Jarir bin Abdullah menghormati Anas kena demi untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah bab 42. So masuk 43 ya. Nak berhenti? Hah? Betul ke nak berhenti? Tadi saya dengar kata. Okey. Bab 43. Tafadhal. Sallallahu alaihi wasallam. No such thing as polygamy because Rasulullah hanya berkahwin dan memadukan Aisyah dengan selepas Khadijah meninggal. Itu yang sunat Nabi kan? Ya. Setelah Khadijah meninggal, Rasulullah menikah dengan Saudah. Ya. Kemudian lalu nikah dengan wanita-wanita yang lainnya. Jadi itu juga sebagai jawaban kepada orang yang menuduh bahawa Rasulullah seorang lelaki apa yang seks mania. Jelas itu tidak betul. Kamar tadi Rasulullah sunah kahwin ramai itu apabila isteri pertama meninggal. Okay, begitu. Tapi nak menunggu dia meninggal lama sangat. Jangan-jangan nanti suami doa aja. Sebenarnya tidaklah menjadi sunnahnya seperti itu kerana setelah nikah dengan wanita yang lain kemudian nikah lagi dengan wanita-wanita yang lainnya. Dan tadi sudah diingatkan bahawa Rasulullah itu menikahnya berdasarkan panduan dari langit, dan ada hikmah-hikmah seperti itu. Jika sekiranya sesiapa yang mengikuti jejak Rasul punya hikmah, tentu bukan tasyri'iyah. Kalau ada misalnya boleh juga keempat-empat hikmah itu. Nak mengajar kan? Hikmah istima'iyah, hikmah ta'limiyah, hikmah tasyri'iyah dan hikmah sia-sia. Kalau suami itu nikah dengan wanita di satu kaum itu beribu-ribu masuk Islam, kita bolehlah izinkan macam itu. Misalnya kalau anda pergi ke Karo ya, yang pengalaman saya pergi ke sana, itu orang Karo hidupnya berasaskan kepada kesukuan. Bila ketua suku ni masuk Islam, yang lainnya yadkhulunal Islam afwaja. Berbondong-bondong. Soalnya itu berseloroh kawan-kawan. Patutkah kita menikahi wanita Batak Karo itu? Begitu. Itu terserah kepada ini kan. Subhanallahil karim. Fa'ala kulli hal, kita masuk bab 43, memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang keutamaan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi sudah disebut bahawa antara hak Rasul ke atas kita dan kewajiban kita kepada Rasul ialah bukan hanya memuliakan baginda, tapi juga memuliakan keluarga Rasul. Alu baiti Rasulillah. Ini tuntutan iman. Dan apabila disebut keluarga Rasulullah SAW seluruhnya, bukan seperti orang Syiah. Orang Syiah mereka menyebut Ahlul Bait itu hanya daripada Fatimah dan Ali. Yang lainnya mereka membencinya, bahkan menuduh seluruh, na'udzubillah, mereka menuduh bahawa setelah baginda SAW meninggal dunia, seluruh sahabat Rasul itu murtad kecuali 4 orang. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah tuduhan yang palsu. Mereka tak boleh menyebut Aisyah di depan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada satu akidah yang dalalah, yang sesat. Dan kita di Nusantara pun sama ada sedar atau tidak, kedua keluarga Rasul ini yang paling kita kenal di sini. Kalau disebut keluarga Rasul, kita ingat Ali melalui tongkatnya dan Fatimah melalui kacipnya. Saya pun tak tahu kenapa dihubung kaitkan dengan Ali dan Fatimah seperti itu. Jangan-jangan mungkin ada pengaruh Syiah, ada kemungkinan lah. Mungkin para duat yang awal dahulu datang ke sini mungkin dari golongan Syiah. Ada kemungkinan ya, wallahu alam, itu boleh dikaji. Fa'ala kulli hal, yang penting bahawa memuliakan keluarga Rasul SAW adalah akibat dari memuliakan baginda SAW. Consequences memuliakan Rasul mesti memuliakan keluarganya secara keseluruhan. Alu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita selalu dalam membaca salawat kan kepada Rasulullah SAW, okey?
Bukan hanya kepada Nabi membaca salawat, tapi juga wa ala ali Muhammad. Juga kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di sini surah Al-Ahzab ayat 33. Surah 33 ayat 33. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Itu ayat yang dirujuk oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi bagi membincangkan topik yang sedang kita baca ini, surah Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-33 di tengah-tengah ayat tersebut. Dan kalau kita lihat dan merujuk pada ayat sebelumnya, mulai ayat 28 ya, disebut azwajun nabi. Kemudian pada ayat 30 ya nisa'an nabi. Demikian juga pada ayat yang ke-32 ya nisa'an nabi. Hinggalah ada perintah-perintah Allah hingga pada ayat yang ke-34 di situ perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang ke-33 ketika Allah memerintahkan mereka waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allaha wa rasulah. Barulah ayat innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Liyudhhiba 'ankumur rijs. Ar-rijs bermakna di sini dzambun, dosa. Wahai ahlul bait, yakni maksudnya keluarga rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mensucikan atau membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Anda perhatikan di sini kalimah ahlul bait. Okay. Allah berfirman melalui ayat yang mulia ini, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlul bait. Disebut secara spesifik ahlul bait. Ahlu baiti Rasulullah. Okay, disebut ahlul bait, keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya. Okay. Nah, macam kita takkan keluarga tu hanya suami isteri aja kan? Ada anak, ada cucu. Bahkan bila ada menantu atau besan pun sudah masuk menjadi keluarga kita by marriage. Dan lebih-lebih lagi keluarga dari sudut yakni kekeluargaan. Jadi di sini mengisyaratkan ayat yang mulia ini tentang kemuliaan ahlu baiti Rasulullah, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka mendapat keampunan dari Allah. Liyudhhiba 'ankumur rijsa, itu yang pertama. Keduanya wa yutahhirakum tathhira. Bayangkan mereka orang-orang yang dibersihkan diri mereka dari sifat-sifat mazmumah oleh Allah sendiri. Nah, ini sudah menjadi bukti yang sangat kokoh tentang kemuliaan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keluarga yang dimuliakan Allah. Maka sebagai akibatnya, konsekuensi dari itu, kita pun sebagai mukmin mesti memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa membeza-bezakan antara satu dengan yang lainnya. Ini tuntutan iman. Okay? Tauqir, termasuk tauqir memuliakan Rasul ialah juga memuliakan alu baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat kedua yang dirujuk oleh Imam Nawawi yaitu surah Al-Hajj ayat 32. Surah 22 ya. Ayat yang ke-32 ya. Qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya. Surah
22 ayat 32. Zalika, yang demikian itu, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, okay, simbol ya, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu dari ketakwaan hati. Sya'airillah, sya'air jamak daripada syiarun. Syiar singular, pluralnya sya'air. Sya'air, syiar-syiar Allah, lambang-lambang agama. Sesuatu yang syariat yang diturunkan Allah. Perintah Allah, larangannya, ketetapan-ketetapannya. Itu semuanya disebut sya'air. Apa-apa juga ucapan, perbuatan, ritual yang ada hubung kait dengan syariah disebut sya'air Allah. Dan syariah Allah ini dibawa oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Dari Allah datangnya syariat. Kewajiban baginda SAW menyampaikan. Dan tugas kewajiban kita sebagai umat apa? Menerima syariat itu. Dan syariat Allah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tadi sudah saya sebut menyampaikan, menjelaskan dan mempraktikkan pada dirinya lebih dahulu. Dalam surah 6 163, wa ana awwalul muslimin. Dalam surah 6 ayat 163 kan. Kita baca dalam doa iftitah itu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tengok, wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang pertama yang tunduk, patuh, taat pada apa jua ketetapan dan syariat Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang pertama menerima syariat dan orang pertama pula yang mempraktikkan. Ini mengisyaratkan bahawa agama Islam, syariat Islam bukan hanya untuk disampaikan, bukan hanya untuk dijelaskan dan diterangkan, apalagi sekedar teori untuk mendapat segulung ijazah, tapi ia mesti nampak, terlihat, dipraktikkan. Maka Nabi SAW ada menyatakan melalui ayat yang mulia itu, wa ana awwalul muslimin. Oleh itu sebagian para ulama mengatakan kita bukan yang awal, kita wa ana minal muslimin. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi Albani rahmatullahi alaihi dalam buku Sifat Salat Nabi, beliau tetap mengatakan awwalul muslimin karena beliau melihatnya ayat Qur'annya. Para ulama yang lain melihatnya sebagai doa. Itu saja perbezaannya. So, Rasulullah orang yang awal. Kemudian keduanya, baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai dai, sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Ahzab, sebagai wada'iyan ilallah, as a preacher yang mengajak orang kepada Allah. Nabi tidak hanya mengajak, tetapi juga berbuat. Apa yang diserukannya itu dia pun buat. Dalam surah 41 ayat 33, surah Fussilat 33, Anda akan dapati antara teori, ilmu dan amal di situ bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak hanya da'a, dia tidak hanya menyeru, mengajak, tetapi juga dia berbuat, mengerjakan. Artinya cakap dan buat sama ke? Sama. Dia cakap dan juga buat. Gitu. Da'a wa 'amila shalihan. Dan ini pengajarannya bagi para duat, jangan hanya pandai cakap, tapi dia mesti juga buat. Betapa murkanya Allah kepada orang yang hanya cakap tapi tak bikin. Jangankan Allah ya, masyarakat kita pun tak suka, benci pada orang yang apa kata? Cakap tak serupa bikin. Oleh itu Allah juga menempelak ulama-ulama Yahudi yang menganjurkan orang ramai umat Yahudi untuk berbuat kebaikan sementara
mereka sendiri, para ulama itu tidak buat. Al-Baqarah 44 kan? Kan ke tak? Okay. Nah itu dia Al-Baqarah 44. Apa bunyi ayatnya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Berat sekali ya tanggung jawab seorang alim ini. Kenapa kamu mengajak dan menganjurkan orang berbuat kebajikan sementara kamu sendiri tidak buat? Hari-hari kamu baca Al-Quran. Wa antum tatluna al-kitab afala taqilun? You tak ada otak ke? Itu bahasa kasarnya. You tak ada otak ke? Itu bahasa kasarnya lah. Jangan minta maaf, itu bahasa Melaka ya. Tak ada otak ke? Okay, orang lain mungkin terasa ya, tapi orang Melaka biasa ya. Lahabau, betul tak? Orang Melaka lebih tahu ya. Okey. Fa'ala kulli hal, antara ilmu dan amal mesti selari. Kemudian mesti seiring. Bukan hanya Rasul. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum mengajak orang luar, di luar rumah tangganya, baginda mendahulukan keluarganya. Itu saya tadi di dalam surah 33 ayat yang ke-31, okay, banyak perintah dari Allah kepada istri-istri Rasul. Okay? Daripada ayat yang Subhanallahil Karim, ayat yang ke-32, 33 Tengok ayat 33 kan ada perintah waqarna fi buyutikunna, itu yang pertama. Kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ketiga, waqimnas shalah. Yang keempat, wa'atinaz zakah. Yang kelima, wa'ati'na Allah wa rasulah. Perintah-perintah ini dihalitujukan kepada siapa? Keluarga Rasul. Istri-istri dan anak-anaknya. Jadi dahulukan diri sendiri baru keluarga yang di bawah jagaannya. Ingat surah Toha ayat 132. Alhamdulillah kerana ingat ya. Baik. Perintah dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu juga merupakan perintah Allah kepada umatnya. Wa'mur ahlaka bis shalah. Ayat berapa tuh? Surah yang ke-20 ya? Sudah jumpa belum? Okey. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintah Allah kepada Rasul wa'mur. Itu kata kerja perintah singular. Pada masa itu yang kena perintah siapa? Baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah ahlaka, ahli keluarga kamu untuk mendirikan salat sebelum baginda memerintahkan umatnya. Tengok sekuen cara bagaimana pelaksanaan syariat. Diri sendiri, keluarga. Baru nanti asyirah. Asyirah itu relatif lah. Dipanggil relatifnya. Baru masa itu nanti jiran. Kemudian orang yang setaman dengannya. Kemudian lebih lagi keluar. Begitulah selanjutnya. Jadi Nabi tidak hanya mengajak orang lain, tapi keluarganya dibetulkan. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Nah, sebagian orang tua hari ini ya, ada yang mengabaikan perintah ini. Apalagi jika anaknya sudah aqil baligh. Kononnya dia sudah terlepas dari tanggung jawab. Nabi SAW, kalau anda baca kitab Riyadhus Shalihin ini juz kedua, bab salatul lail, itu Nabi SAW selalu mengejutkan ahli keluarganya untuk menunaikan salatul lail. Antaranya bila kemasa diketuk rumah Ali radhiyallahu anhu. Qumu wa sallu. Diketuknya tu. Kemudian Ali pun dalam satu riwayat dia merasa macam mana? Agak berat barangkali. Lalu Nabi membaca wa kanal insanu aktsara syai'in jadala dalam surah 17 atau surah Al-Kahf. Adalah manusia itu selalu banyak songeh. Okay. Begitu. Diketuknya itu padahal ketika itu Ali menantunya. Sudah berkeluarga, menantu Rasul menikahi anaknya yaitu Fatimah. And yet Rasulullah masih knocking his door. Bagaimana kita dengan kita hari ini? Kadang-kadang dibiarkan anak tidak salat, na'udzubillah.
Kalau anak dibiarkan tidak salat, ya dibiarkan saja. Bagaimana dengan menantu? Apalagi kalau menantu peguam, Anda lagi takut. Lagi takut kena saman. Okay, sebab kata peguam itu Anda mengganggu human right. Begitulah. See you ma in the court katanya. Astagfirullah, sampai hati engkau menantu. Begitulah. Hari ini ya. Padahal wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajak, suruh. Begitu Nabi SAW menyuruh kepada istrinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam ayat yang ke-33 surah 33 ini. Tujuannya, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sebenarnya bukan hanya untuk ahli bait Rasulullah SAW, ini menunjukkan kemuliaan. Any kind of amal itu sebenarnya ia adalah bukti nyata dari konsep tazkiyah. Penyucian diri ini dengan cara melaksanakan titah perintah dan meninggalkan larangan. Konsep tazkiyatun nafs itu. Menjalankan ketaatan ajaran agama sebenarnya itu proses mensucikan diri. Hanya bagi ahli keluarga Rasul itu sudah mendapat confirmation dari Allah melalui ayat ini. Innama yuridullahu liyadhhiba ankum rijs. Dosa-dosa ahli keluarga Rasul sudah dihapuskan oleh Allah. Ini berarti kemuliaannya. Iya, silakan. Yang kategori ahli bait ini ada termasuk generasi sampai sekarang, sampai akhir zaman ataupun just satu generasi. Tidak satu generasi selanjutnya. Jika sebenarnya perlu diingat, terutamanya ahlul bait itu pada masa itu. Specifically lah. Kerana apa? Bukan darah keturunannya ya, tapi sifatnya. Karena ada ahlul bait yang Nabi Rasulullah misalnya Abu Lahab kan masih ahlul bait juga dan yang lain sebagainya. Tapi yang penting ialah ahlul bait dari sudut imannya itu. Karena di dalam surah At-Tur juga Allah ada menyebut bahwa orang-orang mukminin nanti akan di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama keluarga-keluarga mereka biimanihim, karena imannya. Jadi ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih aula ialah keimanannya. Karena Nabi menyatakan, maafun sebuah hadis, wahai kaum Quraisy dan keluarga Rasul ya, orang lain datang berjumpa aku di akhirat nanti membawa iman dan amal mereka. Jangan kamu datang menghadap aku membawa darah keturunan kamu. Salah silah. Jadi yang penting di sini apa ya? Imannya itu. Jadi keluarga, alhamdulillah kalau ada ahlu bait Rasulullah hingga hari ini, sebenarnya orang yang punya bloodline lahir kepada Rasul punya tanggung jawab lebih berat daripada orang lain. Kenapa? Mereka dituntut untuk menjadi suri tauladan kepada orang lain. That is why dalam pandangan saya sebagai orang kampung, ini pengalaman dan pengamalan. Sebagai orang kampung sangat excited ketika Allah mentakdirkan belajar di Madinah. In my mind was, bila sebut orang Arab atau tengok orang Arab, ingat Rasulullah dan terus memuliakannya. Di samping saya happy saya akan pergi ke Madinatul Nabi. Kemudian kami punya flight waktu itu dari Jakarta ke Bangkok. Saya nampak ramai orang yang bengkok. Orang Arab. Kiri kanan perempuan yang telanjang. Pasti bukan mahramnya. Karena telanjang. Dan ketika itu di minda saya, kalau Arab sinonim dengan Rasulullah. Kalau Arab itu kan sinonim dengan Rasul. Saya tidak ingat Abu Lahab. Tidak ingat, tapi ingat Rasulnya itu. Tapi bila sampai waktu itu, mata yang sipit ini menyaksikan, subhanallah, makin sipit saya. Subhanallah, astaghfirullahalazim kulli dzambin. Macam ini orang Arab. Maka terbalik pandangan saya. Saya teringat perkataan Rasul, al-insan wal insan. La fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin, wala li'a'jamiyyin ala al-arab, ala al-arab, wala li aswad ala al-abyad, wala li abyad ala aswad, atau kama qala Rasulullah SAW. La fadla, tidak ada fadilat, keistimewaan seorang Arab kepada
non-Arab, a'jami. A'jam itu non-Arab. Begitu sebaliknya. Tiada kelebihan bagi orang yang berkulit putih ke atas orang berkulit hitam illa bittaqwa. Baru ingat di situ. Subhanallahil karim. Terbalik sudah penilaian. Sebagai orang kampung kami, kalau ada orang Arab datang ke kampung kami, memang kami akan respect. Pada waktu itu ya. Dan kalau orang Arab datang ke kampung, subhanallah, dia bawa lori. Maka dia akan dapat nanas, singkong, pepaya, everything orang kampung akan bagi, termasuk ayam kampung, ayam seramo dibagi. Karena tok syekh orang Arab. Kita sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya sekali lagi bahwa Islam tidak menilai dari sudut itu. Kalau Anda membaca kembali salah satu hadis 40 Nawawi, Nabi menyatakan, jangan kamu datang kepada aku membawa darah keturunanmu. Sesungguhnya barang siapa yang lambat tidak melakukan amal soleh, maka darah keturunannya sekali-kali tidak akan memberi manfaat baginya di akhirat nanti. Jadi Ahlul Bait kalau memang ada hingga hari ini, we do respect them. Tapi mereka punya tanggung jawab yang double. Saya teringat cicit kepada Rasul Zainal Abidin. Waktu itu beliau di Baghdad. Tentu orang memuliakannya sebagai Ahlul Bait. Dan orang mengatakan kepadanya, sungguh bertuah Anda sebagai cicit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan apa-apa jua kebaikan yang dilakukan oleh ahli keluarga Rasul akan mendapatkan double reward. Lalu apa kata beliau? Waihak, celaka engkau. Aku ini manusia biasa, tidak maksum kan? Sebenarnya kalau aku buat salah, aku pun akan dapat double reward. Jadi yang keturunan Arab ni hati-hati. Boleh jadi double reward, boleh jadi double punishment. Berbeza dengan orang Jawa. Mungkin satu-satu, tak tahulah. So, ala kulli hal, ini adalah satu moral responsibility sebagai ahli keluarga Rasul. Raja Jordan menamakan kerajaannya sebagai Hashimiyah. Okay? Al-Urdun Al-Hashimiyah makna Hashimit, merujuk kepada Bani Hashim. Yang lain tidak, dia yang mengaku Hashimiyah. Hinggalah hari ini. Dulu salah seorangnya pernah jadi Perdana Menteri di Jepun. Hashimoto. Itu pun barangkali. Tapi karena tinggal di Jepun, dia banyak makan Ajinomoto, jadi Hashimoto. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, sekali lagi itu moral tanggung jawab kepada Allah, juga kepada Nabi, juga kepada umat. Karena kita yang non-Arab sangat mengharapkan saudara kita yang Arab itu kalau boleh leading kita. Dan Anda sehingga hari ini perhatikan, masih ada pandangan itu. Kalau melihat kepada orang Arab, selalunya kita sedikit sebanyak masih memuliakan mereka dan mengharapkan mereka lebih baik daripada kita. Sebaliknya kalau orang Arab pun berbuat tidak baik, non-Arab bencinya barangkali 3 suku mati. Apalah tu Arab ni? Selalu kan begitu kan? Arab memang begitu. Padahal yang punya perangai buruk itu mungkin bukan hanya Arab aja kan? Jawa juga ada kan? Tentu ya, atau orang lain. Tapi kenapa tidak dikutuk seperti itu? Nah ini menunjukkan kerana apa? Ada expectation dari non-Arab kepada orang Arab, especially Arab yang ada di 2 tanah suci, terutamanya kan. Tapi kadang-kadang kita kecewanya luar biasa. Tengok bila turun dari kapal terbang dalam penat, immigration macam itu. Ya, dia sembang, dia minum teh dahulu. Subhanallahil karim. Minum syahi kita kadang-kadang, ya Allah ya karim. Itu. Tapi kalau pengalaman saya tahu rahsianya. Saya pegang saja janggutnya. Assalamualaikum. Sallu ala Nabi. Udah, barulah dia pun. Dia kata, oh ya akhi, fadal, dan sebagainya. Saya kata, bukan ana wahdi, ada ramai. Tafal. Barulah begitu. Dia harus tahu rahsia. Orang ya, tapi slangnya masih slang mereka Arabnya, bukan slang Jawa Baru mereka pun terperanjat. Slang Saudi lah ya. So mereka bila mereka begitu terperanjat. Subhanallah. Bagaimana kamu tahu? Bahasa Arab saya begitu di Madinah. Wah, lagi lah. Minum sama. Begitulah ya. Itu pengalaman dan pengamalan ya. Fa'ala kulli hal nahmadullah. Kita kembali kepada ayat ini. Keluarga Rasul termasuk syiarun min syairillah. Karena mereka orang yang mempraktikkan ajaran Islam sebelum umat Muhammad SAW yang lainnya.
salah satu di antara sya'airillah ialah alu baiti Rasulullah. Karena alu baiti Rasulullah telah mendapat kemuliaan dari Allah. So, we have to respect dan hormat mereka. Siapa yang yu'azzim, salah satu makna taqil yang tadi kita sebut surah 48 tu, ayat 9, termasuk makna menghormati, memuliakan ialah ta'zim. Bahkan ta'zim sudah jadi bahasa Melayu. Betul? Ada sembah apa? Sembah ta'zim. Bahkan ada negeri yang Darut Ta'zim. Saya tak ingat di mana negeri itu. Betuah orang Johor ya. So, okay, alhamdulillah ta'zim orang Johor ya. Subhanallahil karim. Okay. Jadi sekali lagi yu'azzim itu present and future verb. Root wordnya ta'zim. Azzama yu'azzimu ta'zim. Maknanya menghormati, mengagungkan ya. Jadi syair Allah, syiar-syiar Allah termasuk alu baiti Rasulullah. Kerana mereka orang yang dimuliakan oleh Allah. So whosoever yang menghormati, memuliakan syair Allah, antaranya alu bait Rasulullah, fa innaha min taqwal qulub. Jadi nak tahu ketakwaan seseorang, antara lain lihat bagaimana sikap dia terhadap alu baiti Rasulullah. Kalau orang Syiah selalu mengutuk ahli baiti Rasulullah kecuali Ali dan Fatimah, menunjukkan laisa min taqwal qulub, menunjukkan hati mereka busuk dan dengki, na'udzubillah min dzalik. Jadi takwa itu ternyata bukan hanya sebuah teori, keyakinan dalam hati atau angan-angan, tapi mesti dibuktikan dan nampak dia terbukti dibuat. Antaranya ialah ta'zim keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam konteks ta'zim, jangan berlebihan. Jangan ghulu. Jangan melampaui batas. Ta'zim mengikut ketetapan syariat. Tidak boleh melebihkan, meletakkan mereka atau memberikan atribut-atribut ketuhanan, na'udzubillah. Tetap mesti mengikut Islamic frame, syariat. Kenapa kita memuliakan alu baiti Rasulullah? Kerana mereka dimuliakan oleh Allah. Jadi kita memuliakan mereka demi memuliakan baginda SAW. Memuliakan baginda SAW kerana Allah memuliakan Rasul dan keluarganya. Jadi kalau itulah asasnya takwa, dia tidak akan ghulu. Tidak boleh ghulu melampaui batas. Tidak boleh juga di bawah yakni standard menghinakan umpamanya. Na'udzubillah, mencerca keluarga Rasul. Tidak. Jadi yang benar ialah di tengah-tengah. Bainal ghulu, antara ghulu dengan juga mengabaikan, tidak, ataupun dengan menghina. Mesti di tengah-tengah dengan penuh keinsafan dan kesadaran. Dan ini salah satu di antara syiar Islam. Min sya'airillah. Jadi min taqwal qulub, tanda seseorang itu memiliki hati yang penuh dengan takwa, ia akan menghormati, memuliakan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan mereka bukan semata-mata sebagai ahlu bait, tapi kerana ketakwaan mereka. Okay, bukan hanya sekadar ahlu bait. Ingat Abu Lahab juga keluarga Rasul, tapi tidak dimuliakan kerana berbeza akidahnya. Whosoever yang mengaku keluarga Rasul, kalau akhlaknya, apalagi akidahnya tidak benar, maka tidak ada tuntutan untuk menghormati mereka. Menghormati mereka bukan berdasarkan bloodline, tapi berdasarkan kemuliaan dan faith line yang ada pada mereka ya. So itulah dia hadisnya dan kemudian ayatnya dan hadisnya panjang sekali ya. Okey, itu lil mubalaghah, bukan panjang ya. Panjang kata orang Jawa. Baik, kita bacalah ya. Dari Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu. Kita baca terjemahannya. Dia berkata, saya berjalan bersama Husain ibn Sabrah dan Amr ibn Muslim. Husain bin Sabrah dan Amr ibn Muslim menuju ke sahabat yang lain, itu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ketika kami telah duduk di hadapannya, Husain berkata, sungguh anda wahai Zaid telah menemukan kebaikan yang banyak. Apa maksudnya? Yang pertama disebutkanlah kebaikan yang banyak ni. Anda telah melihat dan berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Husain seorang tabi'in yang tidak berjumpa dengan Rasul.
Anda telah melihat berjumpa dengan Rasul. Keduanya, Anda juga telah mendengar hadis Rasul langsung. Dari first hand dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Kemudian Anda juga telah berjihad, berperang di jalan Allah bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda juga telah salat atau berjamaah di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, Anda sungguh telah menjumpai kebaikan yang begitu banyak sekali. Ini sanjungan dan juga ada unsur jealousy. Tapi jealousy yang positif. Dia seorang tabi'in. Dia ada perasaan itu. Nah, kita lagi jauh kan. Subhanallahil karim. Kita tidak pernah berjumpa. Kemudian, ceritakanlah kepada kami, wahai Zaid, apa yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pengajarannya tabi'in, mereka punya hirsun, keinginan yang kuat untuk mengetahui kebaikan, dan mereka ingin menjadi murid kepada para sahabat. Karena tabi'in adalah murid kepada para sahabat, dan kerinduan mereka kepada Rasul diaplikasikan pada para sahabatnya. Dan kerinduan itu bukan sekedar batas fizikal, tetapi meminta Zaid untuk menyampaikan kepada mereka apa yang didengar oleh Zaid dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan tentang ketinggian ilmu Zaid bin Arqam ini ya. Oleh itu kalau kita berjumpa dengan orang-orang saleh, orang alim, minta kepada dia, ausini, maknanya apa? Wasiatkan kepada saya, berilah saya tausiah. Ausini, okey? Bukan wasini lain lagi. Wasini, wasana, wasini itu lain lagi. Ini ausini, maknanya berikanlah wasiat kepada kami. Ausini, minta kepada ini kepada orang yang alim. Kita waktu kami haji tahun 2010, kita sempat dengan izin Allah menziarahi Syekh Abdul Qadir Al-Qadahi, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi alaih. Sekumpul-kumpul kami sembang, lepas itu saya bertanya, saya memulakan, ya Syekh, ausina, berikanlah wasiat kepada kami. Lalu beliau kata, usikum bittaqwallah. Saling kita masih saling wa tawasaw bil haq. Apa tawasaw? Daripada asa. Tawasaw daripada wasiat. Wa tawasaw bil haq. Itu sudah ausini. Berikanlah wasiat. Di sini dia kata, sampaikan kepada saya, ceritakan kepada kami, wahai Zaid, apa yang Anda dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid pun segera beliau menyampaikan apa yang dia dengar. Wahai putra saudaraku, yang ini maknanya sepupu ke? Anak kepada saudaranya. Demi Allah, usiaku telah lanjut. Maknanya di sini sudah lansia beliau waktu itu lanjut usia. Masa hidupku dengan Rasulullah SAW telah lama berlalu. Dan aku pun telah lupa sebahagian yang dahulu aku ingat atau hafal dari Rasulullah SAW. Wajar ya? Wajar manusia begitu. Makin tua, makin kita banyak lupa. Jadi kalau kita lupa menunjukkan bahawa kita Subhanallah. Okay. Sebenarnya yang lupa bukan hanya Melayu bukan hanya Melayu. Zaid pun lupa. Okay. Selama ini Melayu dihina, Melayu lupa dan mudah lupa. Sebenarnya bukan hanya Melayu. Saya yang Jawa pun sama. Saya marah, saya kata, anda orang Melayu kenapa diam aja dihina macam itu? Itu penghinaan. Melayu mudah lupa. Kita mesti bangkit. Bukan hanya Melayu. Itu sifat manusia. Kan? Cuman kadang-kadang sekali lagi selari dengan meningkatnya number usia tu, angka aja yang meningkat. Tapi peruntukan usia bertambahkah atau berkurang? Berkurang kan? Kalau kita sekarang 60 tahun, maknanya yang sudah berlalu berapa? 60 tahun kan? Baki berapa? Tidak tahu. Subhanallahil karim. Okay? Maknanya ketika
Seseorang katakanlah dia mungkin ingat, subhanallah, saya sekarang sudah 50 tahun, berarti sudah pas already. Kalau dia bawa kendaraan di jalan highway, di tepi jalan selalunya ada batu ya, ditulis di situ sudah berapa kilometer kan? Kilometer berapa. Itu coba tengok. Demikian juga kita. Tengok sudah berapa kilometer kita berjalan. Kebanyakan kita sudah 5 series, 6 series kan? Kebanyakan kita. Dan perlu juga tengok mirror yang di dalam tu untuk tengok ke belakang. Apa yang sudah kita buat? Jangan-jangan kereta tu berasap pula yang kita tidak sedar. Jangan main tekan aja, subhanallah. Nah, tengok mirror, side mirror ya. Takut ada member potong queue pula. Jadi subhanallah, hidup ini ya Allah sudah lama kata beliau. Aku banyak lupa. Taib. Subhanallahil karim. Dia manusia biasa seperti juga orang lain. Hanya Allah yang tidak pernah lupa ya. Maka apa yang aku ceritakan kepadamu, terimalah. Dan apa yang tidak, maka janganlah memaksaku menceritakannya. Okey. Ini adabnya, kerana beliau jangan dipaksa, dah tua kan. Mungkin sudah tak larat. Kemudian dia pun bercerita. Berdiri Rasulullah SAW pada suatu hari berkhutbah di tengah-tengah kami. Ini para sahabat di satu sumber air, mata air yang disebut Khum. Ya, disebut Khum di sini. Ya, di satu wadi ya. Di lembah itu yang namanya Khumma baina Makkah wal Madinah. Tempatnya itu terletak antara Makkah dan Madinah. Itu satu wadi ya, terletak 3 mil daripada Juhfah. Di situ, di sana ada sumber mata air yang disebut Ghadir. Kalau anda pernah dengar Khum Ghadir, itu yang dimaksudkan, yang sangat masyhur dan biasa disebut Ghadir Khum. Dan orang-orang Syiah mengambil, mensplit, menyalahgunakan hadis ini untuk kepentingan mereka. Ghadir Khum. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kaifa hamidallah wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakkara. Baginda memuji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, menasihati dan memperingatkan. Pengajarannya, apabila kita memulakan ucapan, apalagi khutbah, mesti diawali dengan tahmid. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu permulaannya, dan menyanjung Allah. Kemudian sampaikanlah nasihat, yaitu disebut mau'izah. Mau'izah itu nasihat yang disampaikan oleh seseorang dengan penuh perasaan dan memberi kesan. Keduanya tazkirah daripada zakkara. Wa zakkara, memberikan tazkirah, peringatan dan amaran ya. Jadi dalam isi khutbah itu antara lain ada mau'izah, ada peringatan. Kemudian baginda bersabda, amma ba'du. Ini juga sunnah ya. Adapun setelah itu, setelah bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjungnya, ala ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia, seluruh manusia, amnya, dan orang mukminin khasnya. Fa innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Ini Rasulullah manusia biasa. Pada surah 18 ayat 110 Allah memberitahu pada kita. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba. Tidak lama lagi utusan Rabbku akan datang dan aku pasti menyambutnya. Maksudnya utusan di sini adalah malakul maut. Malakul maut yang akan menjemput Rasul. Yani hampir-hampir datang, tiba ajalnya. Okay. Kemudian wa ana tarikun fikum thaqalaini. Aku tinggalkan di tengah-tengah kamu wahai umat manusia dan orang mukminin 2 perkara yang agung, yang besar, sebut thaqal ya. Karena thaqlun, thaqalaini itu daripada kalimah thaqala, yafqulu, thaqlun maknanya berat. Thaqlun maknanya berat dan agung nilainya, suatu yang berat dan besar nilainya, sebut thaqlun. Aku tinggalkan kepada kamu thaqalaini, 2 perkara yang agung dan berat. Tentu yang dimaksud dengan berat bukan timbangannya, tapi responsibility-nya.
Yang pertama, awwaluhuma kitabullah. Yang pertama aku tinggalkan untuk kamu ialah kitabullah. Ini dia yang ditinggalkan oleh Nabi. Dahulukan kitabullah. InsyaAllah kalau kita ikut kitabullah, kita boleh. Kitabullah kok kita boleh. Kitabullah dahulu, baru kita boleh. Okay? Ini yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dipelihara oleh Allah kesuciannya dalam surah 15 ayat 9 ya. Itu dalilnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ya. Alhamdulillah. Dan saya juga pernah katakan menurut pandangan para ulama bahwa kita umat Islam satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang memiliki manuskrip langit yang original. Hanya kita. Al-Quranul Karim. Itu dia yang ditinggalkan oleh Nabi. Yang pertama kitabullah. Lalu Nabi SAW menjelaskan fihi, di dalam kitabullah dalam Al-Quran ada apa? Al-huda wan nur. Di dalamnya ada petunjuk, hudan, pedoman, guidance ya, dan cahaya. Kita tahu banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kisi kandungan Al-Quran. Antaranya Al-Baqarah 185, Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Ada hudan di dalamnya dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian juga ada nur. Dalam surah 64 ayat yang ke-8 kalau tak salah Allah berfirman di situ, At-Taghabun ayat 8. Al-Qur'an itu disebut oleh Allah sebagai nur. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Surah 64 ayat 8. Betul tak? Betul tak? At-Taghabun ayat 8. Wan nuril ladzi anzalna. Okey. Jadi Al-Quran itu sebagai an-nur, cahaya. Dan dalam surah 42 ayat 52 pun ada kalimah nur. Surah Asy-Syura ayat 52. Wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumat. Wa ja'alna lahu nura. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Nur. Seperti mana dalam surah 6 ayat 122 juga disebut nur. Lalu baginda menyatakan apa lagi? Fakhudhu bi kitabillah. Maka ini perintah dari Nabi. Ambillah oleh kamu kitab Allah itu. Dan yang kedua, ini perintah dari Nabi, wastamsiku bihi. Dan berpegang teguhlah dengannya. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, fastamsik billadzi uhiya ilaik. Berpegang teguhlah kamu ya Muhammad dengan apa yang diwahyukan kepada kamu. Kalau Rasul pun diperintahkan untuk beristimsak, berpegang teguh dengan Al-Quran, buat mau kita sebagai umatnya. Maka Nabi berpesan di sini, wastamsiku bihi. Apa yang dimaksud dengan berpegang di sini? Berpegang teguh. Macam ini kok. Sehingga tak jatuh. Bukan itu. Bukan isi kandungan. Maksudnya apa? Komitmen. Komitmen kita terhadap isi kandungannya. Selama kita hayat. Every aspect of our life hendaknya kita merujuk pada Al-Quran. Apa juga? Merujuklah kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan tibyanan likulli syai'in. Selalu kita baca ayat itu. Okay? Karena kita sudah tua, seperti kata Zaid tadi, aku banyak lupa ayat itu. Begitu juga. Surah 16 ayat 89. Ya. Seterusnya. Allahu Akbar. Ini pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga Allah mentaufikkan kita ya, kesungguhan, kekuatan untuk berpegang dengan kitab Allah, mengambil petunjuk dari kitab Allah. Kemudian, fahatha ala kitabillah wa raghaba fih. Seterusnya ya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru
dan menganjurkan untuk mengikuti kitab Allah. Selari dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-6 ayat 155. Al-Quran diturunkan untuk diikuti petunjuknya. Maka Nabi SAW hatha ala maknanya mendorong, menganjurkan, menggalakkan mengikuti kitab Allah, wa raghafa fihi, dan menganjurkan untuk mengikuti kitab Allah. Jangan sekali-kali dalam hidup kita keluar daripada panduan Al-Quranul Karim. Kita menyadari, ya Allah ampunilah kami, selama kita hidup ini kita belum Quranik seluruhnya kan. Padahal kita punya Al-Quran sudah lama kan. Subhanallah. Kalau yang sudah nikah 30 tahun, sudah punya Quran 30 tahun yang lalu. Sebelum nikah pun ada juga Quran. Tapi selama ini kita, subhanallah, dekat tapi jauh, jauh tapi dekat dengan Al-Quran kan. Quran dekat tapi kita jauh. Astaghfirullahaladzim ya. Taib, selanjutnya semaqala, selain daripada yang ditinggalkan itu kitab Allah, kata Nabi apa? Wa ahlu baiti. Perkara kedua yang ditinggalkan Nabi SAW kepada kamu adalah apa? Ahlu baiti, ahli keluargaku. Udzakkirukumallaha fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu sekalian tentang ahli keluarga aku ini. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, diulang oleh Nabi SAW. Maksudnya takutlah kepada Allah terhadap keluargaku. Maksudnya ialah jaga, hormati, muliakan mereka. Okey. Tentu mereka yang mengikuti manhaj nabawi, ya. Udzakkirukum, di mana di sini ukhawifukum, ya. Hendaknya kamu takut, ya, kepada Allah terhadap keluargaku. Ini pesanan dari Nabi supaya kita memuliakan mereka. Maka tadi pada ayat yang kita baca, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda taqwal qulub kan, hati yang bertakwa. Dan salah satu makna takwa ialah takut. Tazkir, udzakkirukum di sini bermakna ukhawifukum, aku ingatkan kepada kamu supaya kamu menjaga ahli keluargaku. Kemudian jadi dua perkara yang ditinggalkan Rasul pada hadis ini, ahli keluarganya dan kitabullah, ya, kitabullah yang pertama dan kepada ahli keluarganya. Setelah itu faqala lahu Husain, maka Husain ibn Sabrah tadi bertanya kepada Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu, wa man ahlu baitihi ya Zaid, siapakah ahlu bait Rasulullah itu wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, bukankah istri-istrinya termasuk ahli baitnya? Maka dia menjawab, nisa'uhu min ahli baitihi, istri-istri beliau termasuk ahli bait beliau. Walakin ahli baitihi man harima as-sadaqah ba'dahu, termasuk ahli bait Rasul ialah, yang dimaksud ahli bait itu orang-orang yang haram menerima dan memakan sedekah sesudah atau sepeninggal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Husain bertanya lagi, wa man hum, siapa mereka itu? Lalu Zaid radhiyallahu anhu menjawab, mereka adalah yang pertama Alu Ali, keluarga Ali radhiyallahu anhu. Keduanya Aqil bin Abu Thalib, ini pun keluarga yakni Rasul. Wa Alu Ja'far, dan juga keluarga Ja'far bin Abdul Muttalib, bapa saudara ya. Dan wa Alu Abbas, keluarga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ala Husain bertanya lagi, kullu haula'i hurrima sadaqah, mereka itu semuanya diharamkan menerima sedekah dan makan sedekah? Qala na'am, dia kata ini. Nah, jadi ahlu bait Rasulullah SAW apa seluruh istrinya. Bagi orang Syiah, excluding Aisyah. Okay?
Dan mereka hanya memahami orang Syiah itu daripada Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma. Padahal nisa'uhu, seluruh istri-istrinya, dan tentu anak-anaknya. Kemudian termasuk ahlu Rasulullah, bapa saudaranya. Dari keturunan siapa? Ali, Uqail, Ja'far, dan Al-Abbas. Ini termasuk ahlu bait. Jadi itu rupanya luas ahlu bait Rasulullah. Tetapi ada kaedah ataupun ada prinsip yang common. Yang namanya ahlu Rasulullah, orang yang diharamkan Allah memakan sedekah. Maka satu ketika cucu Rasul Hasan radhiyallahu anhu bin Ali radhiyallahu anhuma, dia makan tamar. Ditanya dari mana ini? Dia kata member bagi. Maka Nabi kata kah, diluahkan, dijoloknya, dikorek hingga supaya dia muntah. Lalu mengatakan, keluarga kita diharamkan oleh Allah mengambil sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu adalah kotoran daripada harta. Kalau anda merujuk pada surah 9 ayat 103, ada kalimah di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Betul tak? Surah 9 ayat 103. Sudah jumpa? Khudz min amwalihim. Ambillah oleh kamu dari harta mereka untuk apa? Sebagai apa? Sedekah. Lalu apa hikmahnya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Membersihkan dan membersihkan mereka. Ini menunjukkan bahawa zakat atau sedekah itu dikeluarkan untuk membersihkan harta mereka. Berarti dia ada kotoran kan? Soal itu bagi ahlu Rasulullah haram. Tidak bagi umatnya. Ahlu Rasulullah diharamkan menerima sedekah dan memakan dari sedekah, tetapi dihalalkan dari hadiah. Maka Nabi menerima hadiah dari para sahabatnya jika mereka memberikan hadiah. Bahkan kita pernah baca dahulu hadisnya, supaya kita saling memberi hadiah ya, untuk menguatkan lagi persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Hadiah halal, sedekah tidak, bagi ahlu baiti Rasulullah. Nah, kepada sesiapa di hadapan saya yang ahlu Rasulullah, hati-hati, jangan sampai memakan sedekah. Nah, begitu ya. Bahkan justru ada pula orang barangkali yang menyalahgunakan ahlu itu, keluarga yang darahnya daripada Rasul, justru dijadikan license untuk meminta pada orang. Jangan. Haram bagi ahlu Rasulullah, bagi keluarga Nabi SAW. Hadiah boleh. Baik. Nah, jadi yang common di sini adalah mereka itu man hurimas sadaqah ba'dahu. Itu kata kuncinya di sini. Itu jisnya. Mereka ahlu bait Rasulullah ialah orang-orang yang diharamkan bagi mereka mengambil sedekah, sama ada mungkin daripada ahlu Ali, mungkin daripada Al-Uqail, mungkin dari Ja'far, mungkin daripada Al-Abbas, ataupun dari mana-mana. Kalau hingga hari ini ada, waspada dan hati-hati. Kedua, keluarga Rasulullah SAW diharamkan menerima dan makan sedekah. Dan pada riwayat yang lain disebutkan sini, dalam riwayat yang lain, ala wa inni tarikun fikum thaqalain. Ingatlah, sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kamu dua perkara yang agung lagi berat. Yang pertama, ahaduhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Dan Nabi menyebut Al-Quran itu huwa hablullahil matin. Dia tali atau agama Allah yang sangat kuat. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Quran, pasti ia berada di atas petunjuk yang benar. Baca surah 17 ayat 9 itu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Surah 17 ayat yang ke-9. Betul tak? Baik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Okey. Itu dia. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain bahwa Al-Quran sebagai hudan. Seperti surah Yunus ayat yang ke-97 misalnya kan. Bahwa Al-Quran itu adalah hudan bagi orang-orang mukminin, ya. Wa hudan wa rahmatan lil mukminin. Okey. Taib, jadi Nabi SAW menyatakan barang siapa yang mengikuti Al-Quran pasti ia berada di atas petunjuk yang benar. Dan ini warning yang kedua dari Nabi selanjutnya, wa man tarakahu kana ala dhalalah. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran dijamin pasti ia berada di atas kesesatan. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini ada peringatan dari Nabi, ya. Encouragement and discouragement. Ada anjuran untuk berittiba', mengikuti Al-Quran. Siapa yang mengikuti Al-Quran? Alal huda. Siapa yang meninggalkannya? Alal dhalalah. Dahulu para sahabat sebelum mereka mengikuti Al-Quran fi dhalalim mubin. Allah menyebut itu dalam ayat yang selalu kita rujuk, 62 ayat 2 surah 3 164. Dalam surah 62 ayat yang kedua dan surah yang ketiga 164, hujung ayat, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sekalipun atau walaupun dahulu mereka, dahulu itu maksudnya di zaman jahiliyah, dalam keadaan apa? Fi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Kemudian mereka alal huda, di atas petunjuk Allah di ketika mereka mengikutinya. Dan Allah sendiri menyatakan dalam surah yang kelima ayat 15-16, dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 dan disambung pada dengan ayat yang ke-16. Okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hampir hujung tu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Itu merujuk kepada Al-Quran, ya. Kemana Allah akan menunjukkan mereka subul salam dengan Al-Quran. Kedua, wa yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur biiznihi. Ketiga, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi barang siapa yang ingin berada pada hidayah jalan Allah, maka fattabi'il Quran, ikuti Al-Quran. Siapa yang turn away daripada Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka fi dhalalah. Apa maksud meninggalkan Al-Quran? Saya ingin ulang. Ada Quran tapi tak baca, meninggalkan Quran. Baca tapi tidak berusaha untuk memahami, meninggalkan. Dia faham tapi tidak mengikutinya, meninggalkan. Tidak mengamalkan. Mengamalkan tapi tidak menyeru, mengajak orang kepadanya, juga meninggalkan. Rasanya kita semua kena belaka ni. Nyaris tak ada yang tak kena. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kami. Lama kita meninggalkan Quran ni. Ayo nanti balik tengok, cek di mana Al-Quran itu. Okey. Keluarkan, baca. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kita semuanya, agar kita hari-hari berinteraksi dengan kitabullah Al-Quran dan tidak termasuk golongan orang yang meninggalkannya. Jadi sekali lagi kita diamanahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan yang ada pada mereka. Itu faktor kenapa kita diperintah untuk memuliakan, ya. Wallahu a'lam. Naam.
Silahkan. Okey. Ada beza tentu saja. Sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang wajib, iaitu zakat dalam surah At-Taubah itu tadi. Dan ada tatawwu'. Tatawwu' maknanya sunnah ataupun courtesy. Kemudian sedekah diambil dari orang kaya dan diagihkan diberi kepada orang miskin. Itu yang namanya sedekah. Okey? Yani diambil minal aghniya wa yuwazza' dan diagih-agihkan pada fuqara dan masakin. Kemudian yang namanya sedekah, si penerima, okey, yang menerima sedekah itu kedudukannya rendah dibandingkan yang memberi. Kan ada istilah tangan yang di atas lebih baik dari yang di bawah. Dan sedekah ada elemen orang yang menerima sedekah itu sebenarnya menggambarkan sedikit sebanyak tentang marwahnya. Maka itu yang diperintah memberi, bukan menerima. Tapi si penerima tidak boleh pula dia menolak. Orang yang membeli itu adabnya. Rasulullah melarang kita kalau ada orang yang memberi jangan menolak. Tapi jangan minta-minta. Apalagi kalau orang itu sebetulnya mampu. Ya, ini mampulah to survive. Tapi dia sengaja minta sedekah. Nanti kata Rasulullah SAW, di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak ada flesh. Tidak ada daging orang yang meminta sedekah itu. Nah, karena sedekah sekali lagi ada hubung kait dengan marwah. Di samping tadi hartanya daripada kotoran. Adapun hadiah, dia hadiah ialah sebagai bukti dari belas kasih atau kasih sayang. Hormat menghormati, saling menyayangi, dan untuk menguatkan persaudaraan. Itu namanya hadiah. Jadi yang mendapat hadiah pun tidak merasa marwahnya itu tercemar. Oke? Jadi hadiah itu halal. Dan kita bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk saling memberi hadiah. Tahadau, kata Nabi, saling memberi hadiahlah kamu sekalian supaya menguatkan lagi kasih sayang sesama mukminin. Itu antara bezanya. Dan sedekah kalau yang wajib tentu ada haul. Kalau yang wajib ya. Okey. Kemudian sedekah yang tatawwu' diberi kepada orang yang sangat memerlukan atau yang sedang memerlukan bantuan. Misalnya bersama saya, bersamamu, okey, bersamamu lah, bukan bersama I. Okey. Nah, itu misalnya orang yang sangat memerlukan. Tapi kalau hadiah tidak mesti orang yang dibagi hadiah itu orang miskin. Okey, itu hadiah. Dan kemudian memberi hadiah, nah tentu saja apapun juga mesti ikhlas. Okey, jangan ada udang. Di sebalik hadiah. Awas, hati-hati hati-hati. Jadi sesama kita yang tidak ada apa-apalah, itu hadiah bezanya antara hadiah dengan sedekah. Tidak mengharapkan balasan supaya orang yang menerima itu membalas lebih banyak. Tidak, khalisan liwajhillah. Taib, wallahu a'lam. Terima kasih. Tak ada lagi soalan ya? Bagaimana yang macam Ramadan itu? Ramadan. Iya. Bulan Ramadan salah satu di antara amalan saleh yang kita digalakkan ialah bersedekah, membantu orang yang miskin. Sebab salah satu di antara hikmah puasa agar supaya orang yang berpuasa itu merasa apa? Lapar. Okey? Nah, Anda jangan bangga seperti orang mengatakan alhamdulillah Safwan, ada apa saudara? Sufa ai puasa ai tak terasa lapar. Dia bangga, itu bukan puasa. Yang namanya puasa mesti terasa lapar. Apa hikmahnya? Bila kita terasa lapar, ingat pada siapa? Orang yang miskin dan fakir. Kita lapar setahun hanya 30 hari. Sedangkan mereka lapar mungkin sepanjang tahun. Jadi akan mendorong kita untuk punya akhlak yang mulia, yaitu membantu orang yang miskin dalam bentuk sedekah. Dan sedekah di antara sedekah yang paling tinggi nilainya ialah sedekah yang dibuat pada bulan Ramadan, sebab si miskin sedang memerlukan.
Okey. Dia mungkin puasa tapi dia tidak ada misalnya makanan untuk berbuka puasa ataupun mungkin kurang. Saya teringat kalau tidak salah sama ada Syekh Utsaimin ataupun Bin Baz rahmatullahi alaih, kan ada orang bertanya secara online. Di antaranya saya difahamkan ada orang bertanya di salah satu negara di Afrika. Entah Somalia mana yang miskin sekali. Dia bertanyanya apa? Ya Syekh, saya puasa ya. Puasa saya sahkah atau tidak? Saya ini tidak pernah buka puasa dan tidak pernah bersahur. Apa artinya? Tidak ada makanan untuk bersahur dan tidak ada makanan untuk berbuka. Maka Syekh tadi dia tidak mampu menjawab melainkan menangis. Menangis sejadi-jadinya. Dia tidak mampu menjawab. Which maybe Syekh itu seperti kita. Kita tidak pernah terlintas di minda kita ada orang yang berpuasa. Sama ada sah atau tidak katanya puasa saya ini, saya tak pernah sahur dan tidak pernah berbuka puasa, tapi tetap berpuasa. Akhirnya beliau mengarahkan, cari di mana si fulan itu. Dan beliau mengeluarkan dari hartanya, membantu orang itu. Jadi itu pada bulan Ramadan kita digalakkan tadi untuk bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Dan untuk keluarga Nabi, jangan menerima sedekah, tapi kalau hadiah, bolehlah diterima. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullah. 11.30 betul kan ni? Subhanallah. Lebih ya, minta maaf jangan saman saya. Subhanallahil karim. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu alaihi wasallam.